Oke teman-teman, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Jadi saya undang lagi ya, bentar nunggu materinya masuk. Halo Mbak Atin. Halo Unon. Ya, Mohon maaf, sorry sinyalnya jelek. apa? Ya kenapa ya, padahal biasanya bagus. Oh ya, tadi apa ngomongin tentang apa ya? Oh ya, ini ya pertanyaan Mbak Atin tentang di apa namanya di RUU PKS bisa nggak diperkosa kan laki-laki. Nah, tadi kan gini apa namanya sebelum apa namanya melihat lebih jauh lagi sebenarnya apa namanya RUU PKS ini mengatur tentang perkosaan terhadap laki-laki apa enggak sih? Itu coba teman-teman saya coba bukakan RUU PKS. Di pasal 1 RUU PKS yang masih dalam rancangan itu bilangnya begini. Nah, bilangnya begini. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat sebenarnya udah udah secara terang gitu Mbak. Kalau semisalnya laki-laki ini memang benar-benar si gender kayak gitu. Nah, seperti yang tadi saya contohkan di awal Mbak, ada kasus tentang terhadap laki-laki itu terjadi kayak gitu dan so pasti dong, so pasti kalau RUU PKS ini mengatur tentang perkosaan yang korbannya itu adalah laki-laki kayak gitu. Dan itu memang sudah mengatur itu sih secara terang kayak gitu. Di pasal 1 ayat 1 gitu. Oke Nun, ya sorry ya suaranya habis hilang lagi dan baru muncul lagi. Iya, tadi Mbak ke pause. Jadi apa namanya wajahnya Mbak tadi Iya, ke pause gitu. oh gitu. Ya Iya udah. nggak dengar. Ini baru baru lancar Lanjut. lagi. Gitu. Hmm. Jadi memang uh, untuk korban kekerasan seksual, korban pemerkosaan laki-laki ini tertolong karena adanya ini ya RKUHP ini ya yang pasal 480. Meskipun RUPKS itu nggak jadi disahkan gitu. Dan Nggak jadi. sekarang Jadi ya, sebenarnya iya, ya gimana nih? Jadi sebenarnya kalaupun apa? apa namanya kalaupun oh ya, jadi apa kalaupun apa ya sebenarnya
sangat disayangkan sebenarnya kalau misalnya RUU PKS ini di carry over bahkan dikeluarkan dari program legislasi nasional. Jadi harus apa ya? Harus kalau misalnya mau jadiin RUU lagi kan nunggu tahun depan ya, tahun 2021. Nah, itu sangat disayangkan. Tapi juga sebenarnya kalau apa ya? Kalau memang kita optimis sama RUU KUHP ini untuk segera disahkan, sebenarnya juga apa namanya juga jadi apa ya angin segar kayak gitu loh Mbak, jadi kayak apa ya ada secercah harapan kayak gitu loh bahwa ternyata kekerasan seksual yang memang apa ya memang baru itu tuh bisa diatur di RUU KUHP, tapi sebenarnya secara khusus bisa diatur di RUU PKS tadi, karena kalau yang di RUU PKS itu kan ada 9 apa bentuk kekerasan dan pelecehan seksual yang baru kan, termasuk eksploitasi, termasuk apa namanya pelecehan itu sendiri. Oh ya, FYI aja, pelecehan seksual itu sebenarnya belum diatur di KUHP dan baru diatur di RUU PKS. Jadi sebenarnya apa ya, kalau istilahnya kalau misalnya ada asas di pidana itu kan maaf asas hukum itu kan namanya ada asas lex specialis derogat legi generalis kan. Nah, yang undang-undang yang memang spesial yang mengatur secara khusus itu bakal mengesampingkan undang-undang yang berlaku secara umum kayak gitu. Nah, di sini kan RUU KUHP yang berlaku secara umum dan RUU PKS yang berlaku secara khusus kayak gitu. Nah, ketika apa namanya ada kasus pelecehan, kalau semisalnya ada kita masih pakai KUHP kan nggak bisa dipidana itu Mbak. Nah, karena ada RUU KUHP yang mengatur pelecehan seksual ya sebenarnya bisa aja kayak gitu. Cuman ya tadi sayangnya adalah RUU KUHP sudah di carry over kayak gitu dan dikeluarkan dari program legislasi nasional. Gitu. Iya. Nah, apakah ada undang-undang yang mengatur ketika sudah menjadi korban gitu loh Nun? Misalnya ada tindakan konseling dan lain sebagainya kayak gitu, itu ada nggak sih? Enggak Mbak, karena gini Mbak, apa namanya kalau semisalnya di nah, sayangnya adalah di undang-undang yang selalu berlaku di kita, kalau misalnya ada kekerasan seksual, ada perkosaan, ada pencabulan, itu tuh hanya berfokus pada pemidanaan aja. Selama ini loh ya. Ada kan kalau misalnya di KUHP di pasal 285 sampai 293-an kalau nggak salah, itu kan mengatur tentang perkosaan sampai pencabulan. Nah, itu tuh hanya berfokus pada ini apa namanya pemidanaannya aja gitu loh. Misalnya ada perbuatan yang dilarang kayak gitu, ada pencabulan, ada perkosaan, terus ada mengajak orang untuk berbuat cabul. Nah, yang dipidana itu aja. Kalau sebenarnya ada orang yang melakukan hal itu, ya apa namanya bakal dipidana kayak gitu. Tapi belum ada aturan yang memang secara khusus itu untuk mengatur pemulihan korbannya kayak gitu loh. Ketika misalnya nih naudzubillah ada seseorang yang akhirnya dia itu jadi korban perkosaan. Nah, kan harusnya memang dapat pemulihan ya. Dapat pemulihan, bisa dapat apa namanya bimbingan konseling atau perbaikan secara fisik maupun mental. Nah, itu tuh yang tidak diatur dalam undang-undang kita. Di KUHP, di kekerasan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, di undang-undang perlindungan anak, perlindungan SPPA, semuanya itu belum ada yang mengatur. Nah, apa namanya? Terus akhirnya muncullah ini RUU PKS ini, Mbak. Nah, sebenarnya kok teman-teman teman-teman bisa bisa melihat, tak lihatin lagi ya. Di RUU KUHP itu, ya mati laptopnya. Maaf. Aduh, sorry. Di RUU KUHP ini sebenarnya secara terang kayak gitu ya. Ini penanganan, perlindungan, pemulihan, pelayanan, dan ganti kerugian. Ini juga diterangin lain kayak gitu. Dan itu emang udah secara jelas ya, sejelas itu diatur di RUU KUHP. Dan jadi ketika memang ada ada kekerasan seksual dan pelecehan seksual, nanti itu korbannya itu akan dijamin secara hukum kayak gitu Mbak. Di undang-undang situ udah dijamin kayak gitu. Ada mendapatkan ganti kerugian juga, mendapatkan perawatan yang intensif kayak gitu untuk pemulihan psikologinya korban ya, karena pasti ada trauma kan setelah dilakukan perkosaan atau pelecehan, pasti ada trauma kayak gitu. Dan itu tadi udah secara lengkap udah diatur, dan waktu itu saya juga pernah lihat naskah akademinya juga sih, dan itu memang data-data tentang tentang kekerasan seksual dan sebagainya itu memang sudah lengkap dirumuskan di RUU PKS. Tapi cuma itu Mbak, sayangnya
udah di carry over dan dihapus dari prolegnas. Akhirnya ya udah, harusnya apa ya? Nah, harusnya ini tuh jadi apa ya? Jadi secerca harapan buat kami, buat kita, malah dimundurkan apa ya? Malah dikeluarkan kayak gitu. Dan ini sih yang menjadi apa ya? Polemik juga. Ada yang ini ada pertanyaan Non. Kenapa RUU PKS nggak diselesain? Itu kenapa Non? Lah harusnya ini punyanya Adi ya. Ini akunnya Adi Fauzanto ya. Harusnya Adi yang bisa jawab kenapa apa namanya? Kenapa nggak disahkan? Sebenarnya karena ini sih. Karena apa ya? Ya namanya juga undang-undang kan sebagian dari kebijakan kan. Nah, kebijakan kan juga pasti ada main apa ya unsur politiknya di situ kayak gitu, ada apa kepentingan beberapa golongan di situ. Nah, mungkin saja nggak disahkan karena ya ada undang-undang yang lebih penting kayak menurut beberapa golongan lebih penting untuk disahkan daripada RUU PKS kayak gitu. Kayak gitu. Ya contohnya yang kemarin kan apa RUU PKS nggak disahkan, malah RUU HIP muncul kayak gitu. Gitu. Ya itu sih. Jadi kayak polemik, ada main politik di situ gitu. Harusnya kamu yang bisa jawab ini, kan kamu anak hukum tata negara, gimana sih? Halo Azura, halo Bella. Ketika ini sudah nggak diatur di undang-undang gitu ya Nun. Nah, tanggung jawab terhadap pemulihan korban ini tanggung jawab siapa gitu? Kalau selama ini ya Mbak, tanggung jawab terhadap pemulihan korban itu masih belum ada sama sekali. Atau mungkin ada lembaga yang namanya Komnas Perempuan kan. Nah, itu bisa jadi ini sih, jadi apa namanya, jadi opsi kayak gitu. Tapi kan ternyata Komnas Perempuan kan nggak bisa apa ya, nggak wewenangnya itu nggak wewenangnya itu nggak seluas apa namanya, nggak seluas itu gitu loh. Jadi emang Komnas Perempuan ya emang Komnas yang untuk melindungi hak-hak perempuan dan menurut saya nggak fokus apa untuk melindungi hak-hak perempuan aja dan anak-anak gitu. Jadi emang apa ya untuk pemulihannya nggak diatur secara jelas sih di undang-undang manapun dan di apa namanya di undang-undang manapun dan di lembaga manapun kayak gitu. Bahkan ini ya apa namanya kalau misalnya teman-teman tahu juga ada undang-undang yang namanya perlindungan saksi dan korban. Nah, tapi saya nggak bisa nunjukin karena saya nggak pernah belum sempat nge-save draftnya. Tapi apa namanya di undang-undang itu tuh belum ya cuma apa ya intinya saksi dan korban itu emang harus dilindungi gitu, tapi dilindungi secara hukum, tapi bukan dilindungi secara kayak apa ya, secara pemulihan, pemenuhan hak itu tuh belum diatur di situ secara jelas kayak gitu. Malah diaturnya secara jelas ya di RUU PKS itu, gitu. Bener-bener secara lengkap deh. Kalau misalnya teman-teman mau download aja di apa namanya lamannya dpr.go.id, itu lengkap banget RUU KUHP, cara apa namanya, cara mengaturnya, terus habis itu cara pencegahan kekerasan seksual, pelecehan seksual dan apa namanya dan perkosaan itu ada di situ kayak gitu dan lengkap banget dan teman-teman bisa mengunduhnya secara terbuka dan secara gratis. Jadi harus dikawal sebenarnya ya RUU PKS ini. Gitu. Ya sebenarnya miris gitu loh nih ketika kita melihat media kita ya. Media itu nggak ramah terhadap korban kekerasan dan lain sebagainya. Kalau kita melihat kasusnya Rehan kemarin, di Inggris sana itu orang-orang itu benar-benar berempati gitu loh. Ada konseling juga kepada korban karena memang itu kan traumanya itu sangat membekas ya. Nah sedangkan ketika di Indonesia, cara pemberitaannya itu aja udah beda gitu loh. Kalau misalnya korban pelecehan seksual, pemerkosaan, heteroseks itu langsung ditulis pemerkosaan kayak gitu. Tapi kenapa kok ketika si Rehan ini tadi yang itu kan homo gitu ya, itu media memberitakannya itu predator dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat media itu pun nggak ramah gitu loh dengan hal semacam ini. Kemudian belum lagi para netizen gitu mengomentari kasusnya Rehan itu juga kayak gitu, malah jadikan meme dan lain sebagainya. Kemudian apa ya kayak kok nggak ada yang minta link dan lain sebagainya kayak gitu loh. Jadi memang kondisinya di Indonesia itu memang seperti itu. Kalau memang negara nggak membantu proses pemulihan si korban, terus dengan kondisi masyarakat seperti itu nanti seperti apa gitu loh kondisinya, kan kasihan banget gitu ya. Kalau menurut kamu gimana kondisi?
Oh ya, kondisi kayak gini sebenarnya tuh banyak banget faktornya sih sebenarnya. Karena memang awalnya ada konstruksi masyarakat yang memang patriarkis itu tadi udah Iya. patriarkis dan cenderung menyalahkan korban kayak gitu. Bahkan ya nggak jarang nggak sih ketika ada kasus pelecehan seksual kayak gitu pasti ditanya dulu, kamu pakai baju apa kayak gitu. Kamu pakai Iya. waktu itu kamu keluar malam sendirian kayak gitu. Iya. Terus Iya. udah ditanyain bajunya apa, kamu sih apa namanya pakainya terbuka kayak gitu. Padahal ya Iya, benar-benar. waktu pas apa banyak juga gitu loh kasus-kasus apa namanya pelecehan atau kekerasan seksual kayak gitu yang memang korbannya itu berpakaian tertutup kayak gitu, berpakaian yang memang udah longgar-longgar kayak gitu, tapi tetap aja diperkosa kayak gitu karena memang ini sih apa namanya harusnya yang yang diubah itu adalah perspektif pelaku kayak gitu loh. Kenapa sih pelaku ini melakukan? Iya. Kenapa kamu kok ada sempat terpikir kayak gitu untuk melakukan kekerasan seksual kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Yang pertama karena ya itu tadi apa namanya konstruksi masyarakat yang memang cenderung patriarkis kayak gitu, masih Iya, masih memandang perempuan itu sebagai objek kayak gitu. Udah objek ya apa namanya udah udah di masyarakat di nomor 2 kan sebagai masyarakat kelas 2, terus akhirnya kita juga dijadikan objek kayak gitu. Terus juga kadang nih pertama udah dari masyarakatnya itu, terus juga kadang dari hakimnya sendiri, hakim atau penuntut kayak gitu, penuntut, terus juga penegak hukum yang memang dia tuh belum memiliki perspektif yang yang maju kayak gitu loh, perspektif yang memang dia itu mau mau memperhatikan korban kayak gitu, bukan malah menyalah-nyalahkan korban kayak gitu. Nah ini juga siapa Adi juga bilang hakimnya kadang-kadang nanyanya ngaco-ngaco. Iya, nggak cuma hakim kayak gitu, bahkan penegak hukum gitu. Oh ya, sedikit cerita juga ya. Dulu waktu pas saya magang di BKBH kampus itu semacam bantuan hukum dan konsultasi gitu, biro konsultasi itu. Saya dan teman-teman saya itu pernah menangani kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh mas-mas ojol, mas-mas ojek online gitu. Nah, jadi mbak-mbaknya ini tuh tiba-tiba sama sama sopirnya itu tiba-tiba tuh dipeluk gitu loh, dipeluk habis itu maaf payudaranya tuh diraba kayak gitu, terus akhirnya ya gitu deh, pokoknya diraba, habis itu dipeluk dan sebagainya kayak gitu. Nah, ketika ketika dia itu baru berani cerita seminggu setelahnya ke orang tuanya. Nah, karena orang tuanya tidak terima, dia hanya lapor ke polisi. Nah, di polisi itu tuh karena karena polisi juga pasti biasanya kan kayak gimana cenderung meremehkan korban kayak gitu. Ya sebenarnya nggak kebanyakan polisi seperti itu, tapi ada oknum yang memang meremehkan korban. Akhirnya ya udah laporannya itu cuma dilaporin aja, ditulis kayak gitu, tapi tanpa ada tindakan lanjut. Terus akhirnya karena di polisi juga tidak ada tidak ada tindakan lanjut mengenai hal itu, terus akhirnya baru korban cerita ke BKBH bahwa kondisinya seperti itu kayak gitu. Terus akhirnya ketika waktu terusnya kan udah nih akhirnya kami advokasi juga. Nah, itu ketika dipertemukan, di mediasi seperti itu, ya akhirnya jatuhnya tuh jatuhnya tuh cuma pelaku tuh minta maaf gitu loh Mbak, minta maaf, ya saya udah melakukan kesalahan kayak gitu tanpa tanpa ada tidak lanjut mengenai hal itu gitu loh, yang memang secara secara hukum tuh nggak diproses kayak gitu. Paling jatuhnya ya cuma mediasi aja antara keluargaan aja kayak gitu, jatuhnya di mediasi. Itu hanya karena karena memang jatuhnya nggak bisa ditindaklanjuti, itu banyak korban-korban ke pelecehan seksual, kekerasan seksual maupun perkosaan itu akhirnya mengurungkan niatnya untuk melapor gitu loh. Alih-alih pengen mencari keadilan, malah dia yang diadili gitu, atau bahkan nggak mendapat keadilan sama sekali gitu. Nah, ini karena RUU PKS ini sebenarnya dampaknya besar banget ya. Di tahun 2018 itu ada seorang remaja, namanya itu Andini Sabina kalau nggak salah. Dia itu sebenarnya korban pelecehan. Dia tuh payudaranya diremas oleh Polres atau Polsek atau apa gitu loh, aku lupa. Dia rencananya melapor karena mungkin dia itu bingung ya, karena dia itu masih remaja. Kemudian dia itu cerita lewat Facebook, bukan malah dia itu pelakunya ditindaklanjuti, malah dia itu
kena yang undang-undang kena ITE. ITE. Nah, Terus itu ada juga lagi sih Mbak. yang apa? Yang dia tuh ada juga yang dari Jambi. Dia juga korban kekerasan seksual gitu kan, korban pemerkosaan. Dia melaporkan, malah dia dilaporkan balik sampai sidang, kemudian dia dituduh karena aborsi kayak gitu. Jadi memang RUU PKS ini apa ya? Karena nggak disahkan itu menimbulkan polemik yang sangat besar sekali. Nah, ini ada pertanyaan dari Cak Derajat. Di RUU KUHP udah ada, kenapa ditambah lagi sama RUU PKS? Oh, tadi udah Oh, dijelasin ya kayaknya. udah dijelasin. Mungkin tak jelasin lagi ya. Jadi apa? Meskipun jadi gini Mas Gilang, meskipun apa ya, meskipun ada undang-undang yang namanya RUU KUHP, kalau misalnya emang udah disain loh ya, misalnya jadi KUHP yang baru dan juga udah ada undang-undang apa penghapusan kekerasan seksual. Nah, itu tuh kan juga apa ya, pasti apa ya, kok di hukum itu tuh ada namanya asas pertentangan hukum kayak gitu. Nah, karena apa ya, dan itu tuh ada hierarki gitu loh. Jadi setiap undang-undang itu punya tatanan sendiri, Mbak. Jadi kayak ada hierarkisnya tersendiri. Jadi ada undang-undang yang lebih tinggi, ada undang-undang yang mengatur secara khusus, terus ada undang-undang yang mengatur lain, pokoknya gitulah bertingkat gitu. Nah, meskipun KUHP itu ada dan RUU PKS ada, RUU PKS itu mengatur apa ya, mengatur tindak pidana yang secara khusus gitu. Jadi kalau misalnya di apa ya, di di hukum Indonesia itu kan ada undang-undang yang mengatur secara general dan ada undang-undang yang mengatur secara khusus kayak gitu. Nah, di di Indonesia sendiri KUHP itu tuh adalah undang-undang yang mengatur secara general kayak gitu. Jadi dia tuh umum gitu. Yang jadi kan di KUHP itu kan mengatur pencurian, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Pokoknya segala macam apa kejahatan dan tindak pidana itu diatur di KUHP. Nah, tetapi di RUU PKS ini hanya mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual. Jadi kayak mengaturnya itu secara khusus gitu loh. Nah, ya jadi nggak apa-apa ketika ada KUHP diatur dan di apa namanya, di PKS juga diatur. Tapi kan pasti apa ya, ada materi yang berbeda gitu loh, Lang. Di KUHP kan mengaturnya kayak tadi yang secara umum. Nah, di PKS ya memang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual itu sendiri kayak gitu. Dan kok semisalnya apa namanya, di asas pertentangan hukum itu kan ada yang namanya asas lex specialis derogat legi generalis kan. Jadi undang-undang yang memang berlaku secara khusus itu bakal mengesampingkan undang-undang yang berlaku secara general kayak gitu. Nah, karena apa misalnya nih kok di PKS kan ini kan ada apa namanya, diatur tentang ini loh, pemaksaan hubungan seksual tapi antara suami dan istri. Nah, contohnya. Nah, di KUHP itu tidak diatur secara khusus tentang itu. Nah, ketika ada ada kasus yang muncul seperti itu, ya berarti yang dipakai untuk mendakwa si pelaku adalah RUU PKS itu, bukan RUU KUHP. Meskipun RUU KUHP juga mengatur tentang perkosaan gitu, tapi kan yang mengatur secara khusus tentang pemaksaan hubungan seksual dalam berumah tangga atau di dalam suami istri itu kan diaturnya di KUHP. Jadi yang dipakai di PKS. Jadi yang dipakai ya PKS gitu. RUU PKS gitu. Gitu Gilang. Jadi ya nggak apa-apa. Maksudnya ada dua undang-undang yang mengatur nggak apa-apa. Karena memang meskipun ada undang-undang yang sama pasti materi yang diatur tuh beda kayak gitu. Gitu Gilang. Ada pertanyaan lagi nggak ya tadi? Nah, ini loh Man, kasus kekerasan seksual, kasus pemerkosaan ini kan sebetulnya di undang-undang juga banyak bermasalah dan lain sebagainya. Tapi kok maksudnya dalam lingkungan akademisi seperti tadi yang kamu jelaskan di awal ya, mungkin kamu bisa bahas lagi sih, kenapa kok sampai kamu tidak mendapatkan dukungan gitu loh dari dosen kamu untuk mengangkat ini. Padahal kan ini nyata adanya gitu loh, kalau KUHP kita tuh bermasalah gitu. KUHP kita tuh bermasalah, kenapa kok sampai dukungan? Padahal itu lingkungan akademisi gitu, yang dimana akses informasi maupun akses pendidikan itu dekat gitu kan, dekat dengan mereka dibandingkan mungkin kalau orang awam gitu ya, mungkin kalau teman-teman kamu nggak sependapat dengan ini gitu, mungkin ya nggak terlalu bermasalah, mungkin mereka nggak tahu gitu loh, untuk mendapatkan akses informasinya mungkin nggak sedekat, nggak secepat ini anak-anak yang mungkin organisasi yang sudah banyak mengikuti diskusi dan lain sebagainya. Itu kenapa kok masih ada yang nggak percaya gitu loh kalau ini tuh nggak hanya perempuan.
Oh iya, sebenarnya saya juga nggak apa ya, untuk apa ya, saya juga nggak tahu kenapa dosen saya malah, bahkan itu Mbak, kalau misalnya Mbak tahu ceritanya prosesnya ditolak itu, jadi kan saya ngajuin proposal kan dari bab 1 sampai bab 3, saya tak itu kan sebenarnya bukan dosen sih, jadi kayak nggak ini kok jadi ntar detail saya malah kena UIT ya pokoknya salah satu dosen itu kan saya ajuin gitu, ini Bu kayak apa namanya ini proposal saya kayak gitu. Nah itu tuh bener-bener dilempar Mbak ketika lihat judulnya itu bener dilempar seret gitu, apa ini gitu, emang bisa kayak gitu apa namanya laki-laki diperkosa gitu, nggak bisa Mbak kayak gitu, orang laki-laki tuh bisanya memperkosa kayak gitu, coba kamu lihat di apa namanya, tak tanya ke anak-anak kesehatan kayak gitu, apa namanya syaratnya penetrasi penis ke vagina itu apa kayak gitu, dan apa namanya makna bersetubuh di KUHP itu seperti apa kayak gitu. Karena memang ini sih, karena memang waktu pas saya melakukan apa ya, sebelum sebelum bikin proposal kan saya juga riset gitu, bukan riset sih, riset kesehatan gitu, nanya aja ke teman-teman kayak gitu, ke teman-teman tongkrongan kayak gitu, apa saya tanya gitu, bisa nggak sih, iso nggak sih apa laki-laki diperkosa kayak gitu. Nah banyak yang bilang begini, apa yo tambah enak lah kayak gitu, maksudnya apa namanya, nggak usah apa ya, nggak usah dipaksa, kita udah mendapat apa ya, mendapat kepuasan secara gratis kayak gitu. Jadi kayak ya ngapain apa ya gitu dah pokoknya, ini ya enak ini gitu, si cowoknya bakal enak kok misalnya diperkosa sama cewek gitu. Nah terus juga waktu pas saya tanya ke apa namanya temen Oase namanya, dia anak FKUMM tuh bilang anu Mbak apa namanya, kok secara apa ya, secara medis tuh memang untuk bersetubuh itu memang harus ada penetrasi penis ke vagina. Jadi kayak apa ya, udah saklek gitu loh katanya. Kayak secara medis itu emang udah saklek kayak gitu. Terus juga di bukunya Pak R. Susilo tentang KUHP dan ulasan-ulasannya itu, kok misalnya teman-teman hukum di sini masih menyimak, itu juga bahkan secara tersurat kayak gitu. Dia bilang kalau yang apa namanya, perkosaan itu harus keluar sperma gitu, keluar air mani kayak gitu. Nah, kok misalnya apa namanya air maninya tidak keluar atau spermanya tidak keluar, nah itu tuh apa ya, bakal dikeluarkan dari perkosaan. Itu kenanya, kok di pidana itu kenanya percobaan perkosaan gitu. Padahal sama aja nggak sih kalau misalnya di apa ya, dipikir-pikir tuh sama aja gitu. Karena memang perkosa sendiri kan adalah melakukan secara paksa gitu loh. Kayak apa, memaksa seseorang dengan kekerasan kayak gitu. Kalau arti KBBI loh ya, perkosaan yang sebenarnya kan itu artinya. Nah itu jadi kayak masih ada apa ya, masih banyak literatur lama yang memang masih menganggap secara apa ya, perkosaan itu secara konservatif kayak itu loh Mbak. Jadi masih saklek kayak gitu aja. Nah karena mungkin apa ya, karena mungkin dari lingkungan akademis itu masih kayak gitu, karena udah masih saklek gitu, dan buku-buku lama, literatur lama itu juga masih mengamini model perkosaan yang seperti itu. Jadi akhirnya ya apa namanya, mempengaruhi itu apa, jadi akhirnya membuat mungkin dari lingkungan akademisi bahkan dosen saya masih beranggapan kalau laki-laki tidak bisa diperkosa gitu Mbak, gitu sih. Nah, kalau kasusnya Rehan kemarin itu ya, polisi itu beranggapan bahwasanya perkosaan itu adalah masuknya alat ke dalam alat reproduksi, alat anus ataupun mulut gitu kan, kayak gitu kan. Nah, di Indonesia juga sebenarnya perkosaan itu kan bukan hanya, mohon maaf ya, masuknya penis ke dalam vagina, tapi juga bisa jari atau mulut. Bahkan di kasus di tahun 2016 dulu itu kan ada kasus pembunuhan setelah diperkosa, kemudian yang cangkul itu kamu masih ingat nggak? Iya, yang dimasukin kan itu. Iya. Kan itu kan dimasukkan, dan itu sangat ngeri banget itu loh. Nggak bisa kemudian kalau anggapannya perkosaan ya hanya apa ya, antar alat kelamin aja, kan nggak bisa kayak gitu, bahkan benda tajam pun bisa gitu. Bisa jadi dan bahkan pada waktu itu kalau mungkin sekarang itu kan empatinya tuh mungkin lebih tinggi ya, meskipun masih banyak yang mencerca kayak gitu. Tapi pada waktu itu ada loh meme-meme yang menjadikan yang cangkul itu untuk dijadikan bahan meme-meme. Jadi kalau nggak nutup aurat, tenang, cangkulnya masih banyak kayak gitu pada waktu itu, pada tahun 2016. Kalau sekarang sih mungkin sudah ini ya, sudah berkembang ya, sudah lebih bagus lah. Mungkin karena memang mungkin lebih banyak forum-forum pendiskusian tentang kekerasan seksual dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, aku di sini, aku tadi juga tertarik menemukan fakta yang menarik gitu terkait di tulisanmu itu, bahwasanya organ seksual laki-laki tidak akan berfungsi jika di bawah tekanan, atau dalam hal ini tidak berfungsi jika dipaksa. Laki-laki itu baru bisa melakukan ereksi apabila ada rangsangan seksual sebelumnya. Jadi apabila laki-laki dipaksa melakukan persetubuhan, maka proses ereksi tersebut tidak akan ada. Jadi kalau misalnya
dia dipaksa, kemudian nggak mengeluarkan sperma, berarti nggak bakal bisa dituduh untuk menjadi kasus perkosaan. Nah, ya, jadi, nah itu dia Mbak, apa namanya, kan, aduh, kok, maaf ya, ini paling bahasan ini bakal, apa ya, apa ya, banyak bahasan yang memang agak dengan bahasa yang menjijikan gitu loh. Maaf, tapi ini juga belajar ya teman-teman. Ini bukan hal tabu kok Non. Jadi gini, apa namanya, jadi waktu pas kemarin itu saya apa namanya sebelum bikin proposal itu saya emang udah tanya-tanya gitu loh Mbak ke teman saya itu OASE apa anak FK UMM itu. Dia bilang nggak bisa Mbak, misalnya kayak secara medis pun nggak bisa kayak gitu, karena memang kalau perkosaan itu memang harus ada penetrasi penis ke vagina, itu yang pertama. Dan juga harus ada syaratnya harus apa namanya keluar sperma kayak gitu, itu syarat yang kedua. Dan ternyata terus saya tuh tanya lah apa namanya berarti nggak bisa dong otomatis secara medis dia diperkosa kayak gitu, ya nggak bisa Mbak kayak gitu. Nah terus apa namanya saya tanya kayak gitu lah sebenarnya, tapi maksudnya kayak gimana ya, misalnya nih kayak misalnya ada cowok yang memang dipaksa gitu pakai senjata tajam, habis itu dipaksa dan di apa ya di apa ya di apa sih di grumung apa bukannya dikeroyok, nah dikeroyok sama beberapa cewek kayak gitu, dan dia dipaksa untuk memuaskan hawa nafsu si cewek secara bergilir kayak gitu. Nah itu bisa nggak gitu? Nah terus dia bilang apa namanya dalam keadaan dipaksa itu sebenarnya organ seksualnya laki-laki atau penisnya laki-laki itu nggak bisa apa ya, nggak bisa apa sih saya lupa istilahnya apa, pokoknya antara ejakulasi, penetrasi sama ereksi kayak gitu. Nah apa ya gitu deh, pokoknya nggak bisa apa ya istilahnya loyo gitu loh Mbak, loyo dan nggak bisa gitulah ininya kayak gitu. Dan akhirnya ketika dipaksa dia pun juga kayak gimana ya, kayak nggak mau gitu loh Mbak, di bawah tekanan juga nggak mau, kayak maksudnya alat kelaminnya tuh bakal nggak mau ya gitulah, nggak mau mengeluarkan gimana ya, ini nggak mau gitulah, nggak mau tegak dan sebagainya gitu itu. Nah terus akhirnya ketika nggak mau apa namanya nggak bisa berfungsi, jadi kan akhirnya nggak bisa apa ya nggak bisa apa namanya perkosaan itu nggak ada gitu loh, penetrasi penis ke vaginanya kan nggak ada kan, jadinya nggak ada kan. Terus ya udah akhirnya tetap nggak bisa itu lagi, tetap nggak bisa. Pun kok semisalnya ternyata si cowok atau laki-laki itu misalnya ngelapor gitu, ternyata saya apa namanya saya apa ya mengalami kekerasan seksual, ada segerombolan cewek yang mencoba melakukan perkosaan ke saya kayak gitu. Nah, masih dia lapor ke polisi pun karena memang tidak ada undang-undang yang mengatur sebelumnya, ya dia bakal nggak bisa mendapatkan keadilan kayak gitu loh Mbak, karena memang yang pertama di pasal 285 sendiri di KUHP itu kan perkosaan cuma antara penetrasi penis ke vagina tadi yang saya bilang di awal. Yang kedua kok misalnya mau pakai pasal pencabulan di pasal 290 sampai 292 itu pun juga tidak bisa dikenakan ke dia, karena yang di pasal pencabulan itu mengisyaratkan kalau bentar. Nah, saya lihat KUHP benar, saya takut salah. Nah, di pasal 290 itu kan bilang kalau pencabulan itu cuma pertama orangnya tidak berdaya dan pingsan. Terus yang kedua bahwa dia ini si korban itu tuh harus umurnya belum 15 tahun. Dan kalau semisalnya emang umurnya tidak diketahui, dia itu adalah orang yang memang belum pantas untuk dikawini sama di 292. Kok 292 itu mengatur tentang homoseksual, cuman dia tadi syaratnya memang harus yang pertama pelakunya udah dewasa, dan kedua korbannya itu belum 15 tahun, sama kalau misalnya nggak diketahui umurnya ya dia ini umurnya tuh belum pantas untuk dikawini kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi yang saya contohkan, kalau misalnya ada laki-laki dewasa umurnya kan kalau di dewasa ya di undang-undang itu kan beragam. Kok di BW itu 21 tahun, di undang-undang SPPA itu 18 tahun, di undang-undang perkawinan juga 18 tahun. Jadi ibaratnya 18 tahun ya. Misalnya si korban itu udah 18 tahun lebih, kalau misalnya dia ingin melaporkan tindakannya yang yang dialami, bahwa ada segerombolan cewek-cewek yang memaksa dia untuk
berhubungan bersebadan atau bersetubuh, ya tetap nggak bisa nggak bisa dipidana kayak gitu perbuatannya si cewek-cewek tadi kayak gitu. Jadi ya memang belum diatur kayak gitu. Iya, Dan akhirnya ini jadi semacam tembok, jadi semacam tembok pembatas gitu loh Mbak, antara laki-laki yang mengalami perkosaan atau pelecehan seksual maupun kekerasan seksual dengan keadilan kayak gitu. Jadi memang perkosaan ini nggak pandang bulu ya, nggak pandang itu laki-laki atau perempuan, semuanya bisa harusnya jadi gitu. korban kayak gitu. Nah, di tulisan kamu juga di situ ada Heru Susetyo menyatakan bahwa perkosaan adalah sebuah usaha untuk menyakiti dan merendahkan orang lain yang menggunakan seks sebagai senjatanya. Korban bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa anak-anak atau orang dewasa, bahkan manula. Nah, di sini juga ya Nun, kalau kita berbicara tentang korban, itu memang bukan hanya perempuan, bukan hanya laki-laki, dan bukan pula perempuan yang cantik, seksi, dan lain sebagainya. Bahkan asisten rumah tangga atau junior yang di pesantren itu pun bisa gitu loh. Dan bahkan TNI yang masih junior itu bisa. Dan ternyata perkosaan intinya itu adalah berbicara tentang soal kekuasaan gitu. Dan di tulisanmu juga dijelaskan bahwa perkosaan ini tidak melulu soal gairah seks, melainkan tentang relasi kuasa antar sesama manusia. Ini emang faktor utamanya sih Nun. Mungkin kamu bisa menjelaskan, dan ini yang menarik sih di sini. Karena sebenarnya ini tadi udah saya jelasin Mbak waktu pas di awal. Kayaknya waktu pas videonya Mbak nyandet deh. Nah, itu sebenarnya gimana ya, relasi kuasa ya, karena gini, seperti yang waktu pas kasus di awal yang pernah saya bilangin, contohnya nih Tante Mei gitu ya. Tante Mei kan seorang RT. Nah, karena dia RT kan punya kekuasaan yang lebih kan atas penduduk-penduduknya dan rakyatnya lah intinya kayak gitu. Nah, si Tante Mei ini, si Emma Yartini ini ternyata bisa membujuk anak-anak kompleks di situ, anak-anak remaja yang tinggal di situ untuk memuaskan hawa nafsunya kayak gitu. Dan itu pun karena gimana ya? Karena meskipun anak remaja itu adalah jenis kelaminnya laki-laki ya. Karena ketika dia ngerasa takut kalau ternyata si Tante Mei ini adalah ketua RT di kompleks itu, takut diancam atau diapa-apain, akhirnya dia kan merelakan tubuhnya gitu loh untuk jadi pemuas hawa nafsunya si Tante Mei ini kayak gitu. Jadi ya itu tadi, karena pun juga relasi kuasa kan ada banyak kan macamnya. Yang saya tahu itu ada dua, yang secara relasi kuasa secara hierarkis dan secara kecenderungan kayak gitu. Kalau misalnya hierarkis kan karena ada tatanan, memang ada manusia yang dinomorsatukan, ada manusia yang dinomorduakan kayak gitu. Jadi ada ada yang ditinggikan dan ada yang direndahkan gitu. Kalau misalnya kecenderungan, ada relasi kuasa karena kecenderungan itu kan karena ada satu orang yang bergantung pada orang lain karena status ekonomi, sosial, budaya, dan maupun pendidikan kayak gitu. Nah, karena posisinya Tante Mei ini adalah orang yang berkuasa di kompleks itu, yang sebagai RT, akhirnya ya anak-anak itu akhirnya ya takut kayak gitu loh. Jadi dia kayak ya takut, misalnya kayak ketika dia jadi korban pun ya dia nggak berani lapor karena memang yang melakukan, yang memperkosa aku dan yang melecehkan aku itu tuh Bu RT gitu loh. Dia petinggi di kampungku kayak gitu. Sana ya udah. Nah, ini ada kan perkosaan yang dilakukan seorang ibu RT ke anak-anak kecil kayak gitu. Meskipun dia laki-laki gitu. Ya pasti takut. Terus juga ini sih, kalau misalnya mau ambil contoh lagi itu yang tentang kasusnya Gilang kemarin Mbak, Gilang fetish itu, Gilang jari itu kan juga kayak gitu kan, karena polanya juga sama kayak gitu loh. Meskipun korbannya laki-laki, meskipun korban stigmanya adalah laki-laki, adalah orang yang kuat, orang yang orang yang kuat, dan dia ya pokoknya laki-laki adalah orang yang kuat lah kayak gitu. Buktinya ya dia juga tidak bisa melawan ketika si Gilang itu meninggikan dirinya sendiri gitu loh. Kan kalau misalnya dilihat dari bahasa chatnya korban yang dilampirin di thread Instagramnya itu, kan bilang kalau Gilang itu tuh memaskan dirinya gitu loh. Mas nggak suka deh kamu kayak gitu, gitu. Dan itu kan akhirnya jadi ada relasi kuasa kan. Jadi kayak Gilang ini menuakan dirinya dan menomorduakan si korban kayak gitu loh. Karena korban ngerasa kalau oh ya dia lebih tua dariku dan dia dia seniorku, akhirnya dia tunduk-tunduk aja kan, meskipun dia dilakuin jadi korban pelecehan pun ya dia
santai, bukan santai sih, kayak terima-terima aja gitu loh, karena memang ada relasi kuasa di situ gitu. Ya. Gitu sih. Jadi ketika seseorang mendapatkan kekerasan seksual, yang dicek pertama adalah relasi kuasanya gitu ya. Kemudian Harusnya kalau sih itu. terus kalau relasi gendernya Nun? Kalau relasi gendernya ya sama Mbak, karena kan memang ketika ada relasi kuasa pasti juga diikuti relasi gender juga. Nah, meskipun kok semisalnya, meskipun ya ini anggapannya kalau selama ini ya, konstruksi selama ini bilang kalau perempuan kan selalu dilemahkan gitu, dan laki-laki kan selalu ditinggikan itu pun juga nggak serta merta serta merta begitu gitu loh. Bahkan dari konstruksi yang patriarkis pun laki-laki itu bisa jadi jadi pihak yang memang dirugikan, kayak gitu. Karena memang gini deh, ini ya yang yang tadi saya kutip juga, kan ada peneliti namanya Jessica Aturcik gitu. Dia kan bilang kalau ternyata 3% sampai 4% laki-laki dewasa itu tuh pernah mengalami pelecehan seksual kayak gitu. Nah, kata dia, si Jessica Aturcik ini bilang kalau angka itu sebenarnya bisa naik gitu, bisa naik drastis kalau semisalnya tidak ada konstruksi masyarakat yang patriarkis banget kayak gitu. Karena gimana ya? Karena anggapan laki-laki itu selalu kuat dan dia bisa melindungi dirinya sendiri. Kalau misalnya laki-laki kena pelecehan kan akhirnya akhirnya dianggap kayak lemah lu kayak gitu. Iya, nggak jantan. Dan dia tuh malu kayak gitu loh Mbak. Dan akhirnya ya udah di situ gitu. Jadi kayak yang pertama relasi kuasa, dan yang kedua relasi gender mengikuti kayak gitu. Itu sih. Dan juga dari dari perempuan pun ya, kok misalnya korban perempuannya korban perkosaannya atau pelecehan seksualnya lagi perempuan, ya pasti juga kayak gitu. Karena memang kalau perempuan lebih ini ya, kita dianggap objek kayak gitu ya. Bahkan kayak misalnya kita berkerudung kayak gitu pasti di komen apa kita berpakaian aja di komen kayak gitu maksudnya. Dan itu sih jadi masih ya gitulah, pikiran-pikiran kayak gitu, stigma-stigma yang kayak gitu akhirnya tak lanjutkan ya Mbak. Tadi terputus lagi Nun. Siapa? Ya nggak apa, lanjut aja. Ada pertanyaan jadi, dari Elsa. Bentar, oh iya ya. Ini nanti Elsa ini kita keep dulu. Jadi memang bisa nggak sih kalau perempuan itu lebih berkuasa dibandingkan laki-laki kayak gitu? Misalnya kalau kita bicara gender itu kan sifat perempuan dan sifat kelaki-lakian, bukan jenis kelaminnya kayak gitu kan. Jadi kalau di masyarakat itu bisa nggak sih kalau ternyata perempuan yang lebih maskulin itu lebih superior dibandingkan laki-laki yang keperempuanan kayak gitu? Bisa banget. Jadi gini Mbak, di salah satu maaf di salah satu artikel yang saya baca itu, jadi ada di BBC kalau nggak salah. Bentar, coba saya ini ya. Okay. Jadi gini, jadi si perempuan ini dari Ghana kalau nggak salah ya. Oh, salah, dari Kongo. Dari Kongo itu jadi di rumah tangganya mereka, si laki-laki ini tuh jadi pihak yang selalu dilemahkan kayak gitu loh, sama si istri kayak gitu. Nah, jadi si istri itu nggak tahu ya, mungkin karena si istri mungkin punya penyakit seksual yang memang hipersek atau apa kayak gitu. Akhirnya dia tuh terus-terusan untuk meminta si suami ini untuk berhubungan badan kayak gitu loh. Bahkan kayak gimana ya, untuk berhubungan badan kan pasti kita juga ada titik jenuhnya juga kan Mbak. Kayak setiap orang kan pasti juga punya titik jenuhnya ya. Nah terus akhirnya dia ini tuh karena dia ngerasa bahwa dia tuh telah dirampas kemerdekaannya, akhirnya dia bilang ke pemangku adat di Kongo sana, dia bilang kalau saya ternyata diperkosa sama sama istri saya kayak gitu. Nah, ketika dia bilang kayak gitu, dia malah dikucilkan di masyarakat karena memang kayak ya itu kan istrimu ya, kamu harus melayani dia dong kayak gitu.
Padahal kan ya nggak apa ya, meskipun di relasi antara suami dan istri pun juga apa ya, ada hal yang memang harus diperhatikan kan nggak serta merta untuk melakukan sesuatu itu apa ya, maksudnya kayak melakukan apa ya, ya hubungan badan kayak gitu kan harus ada persetujuan antara Iya. pihak laki-laki dan perempuan Iya, kan. benar-benar. Nah, kalau misalnya dipaksa kan juga itu namanya juga perkosaan kan, karena kan memang perkosaan sendiri kata dasarnya kan menggagahi atau memaksa seseorang dengan kekerasan kayak gitu. Jadi ya itu tadi, maksudnya di sini memang si perempuannya itu apa ya, memiliki kuasa atas si suaminya dan akhirnya dia bisa memperkosa suaminya itu kayak gitu. Terus juga ada cerita lagi di mana di hukum online kalau nggak salah. Jadi ini pernah gitu si apa namanya, jadi ada karyawan gitu, karyawan cowok laki-laki itu memang bekerja di suatu kantor kayak gitu, dan ternyata si apa namanya, si bosnya ini kan alhamdulillah lagi kebetulan si cewek, sebutan cewek dan perempuan itu dia tuh melakukan kekerasan, bukan ya, melakukan pelecehan kayak gitu. Jadi karena apa ya, karena masnya ini agak pemalu gitu loh mbak, agak pemalu, dan dia ya gitulah, dia pemalu gitu, dan dia orangnya lemah lembut. Terus akhirnya karena si bosnya tahu kok dia lemah lembut dan dia orangnya kayak santun dan penurut, akhirnya ya udah di leave gitu ya gitu, di apa namanya, gitu dilecehin gitu, pantatnya di apa, digeser-geserkan ke kemaluannya si karyawan. Oh, iya. Terus akhirnya ketika dia melawan, akhirnya si bosnya itu tuh mengancam gitu loh, mengancam apa namanya, kamu kok misalnya kayak gini tak pecat atau apa kayak gitu. Akhirnya ya udah kan, akhirnya bisa kan perempuan berkuasa juga kayak gitu. Gitu. Dan aku juga baca di BBC juga, di Kongo juga. Kayaknya emang Kongo ini banyak ya kasus kekerasan seksual. Nah, di situ juga ada kan laki-laki, dia itu rumahnya itu dirampok. Nah, setelah dirampok, ayahnya dibunuh. Kemudian aku nggak tahu sih berapa pelakunya pembunuhan itu tadi. Cuman yang kemudian memperkosa anaknya. Tapi anaknya pada waktu itu bukan masih anak kecil, tapi udah dewasa gitu kan. Dia diperkosa sama 3 orang. Akan tapi dia nggak berani lapor ke polisi. Takutnya ketika dia lapor, dia dianggap gak jantan gitu. Udah gak jantan lagi, masa laki-laki tadi yang kayak kamu bilang tadi. Tapi ketika dia nggak lapor, kemudian nanti ketahuan, dianggapnya dia tuh menikmati atas perkosaan itu tadi, dan dia tuh dianggap homo kayak gitu. Jadi memang mungkin di masyarakat kita pun seperti itu kondisinya. Bukan hanya laki-laki ya, tapi perempuan juga. Ketika lapor nanti malah dituduh, oh udah nggak perawan kayak gitu. Soalnya kan gitu ya, masyarakat kita banyak yang menikah tuh karena perawan atau enggak kayak gitu. Nah, itu sih yang memang menjadi ketakutan tersendiri. Bukan hanya pengen mencari keadilan, tapi ya itu serba salah. Jadinya dipendam sendiri. Karena memang itu juga mungkin karena kita belum pernah mendapatkan pendidikan seks sejak kecil kayak gitu. Bahkan di sekolah-sekolah pun hal semacam itu tuh masih dianggap tabu gitu ya. Masih dianggap tabu. Bahkan ini cerita aja sih Nun. Kemarin itu ini kan mata pelajaran biologi gitu ya, pelajarannya adikku yang masih kelas 9 SMP. Situ disuruh membuat gambar kelamin gitu. Kemudian mereka tuh dapat telepon sama teman-temannya, video call bareng-bareng. Mas, gurunya kok nyuruh gambar kelamin kayak gitu. Mereka nganggap itu tuh bukan hal yang wajar gitu loh. Mereka menganggap hal itu soalnya memang guru nggak pernah memberikan pendidikan seks. Mungkin pendidikannya ya hanya semacam penyakit kelamin dan sebagainya, pendidikan biologi, di biologi kan ada, cuman nggak pernah menjelaskan pendidikan seks yang sebenarnya itu seperti apa, sehingga hal semacam ini tuh masih banyak terjadi kekerasan seksual, dan korban pun nggak berani untuk melaporkan kayak gitu. Melaporkan pun nanti malah diejek-ejek kayak gitu kan banyak kekerasan seksual yang ketika dia itu berani berbicara di sosial media, di Twitter kan banyak ya, itu malah gini, jangan-jangan perempuannya yang pengen kayak gitu tuh malah jadi itu memang lingkungan nggak mendukung, nggak ramah terhadap korban kekerasan seksual kayak gitu. Itu. Nah kalau yang di RUU PKS itu juga sebenarnya tuh mengatur tiga hal utama yang diatur RUU PKS itu ada 3. Yang pertama itu adalah pencegahan, yang kedua itu adalah penanganan termasuk pemidanaan, terus yang ketiga itu adalah pemulihan gitu. Nah, di di pasal berapa kayak gitu di RUU KUHP itu ada diatur tentang pencegahan. Nah, pencegahan itu di lingkup
perkantoran, di institusi pendidikan, dari dasar sampai perguruan tinggi itu tuh memang harus diatur kayak gitu loh pencegahannya. Nah, dengan memasukkan atau memberi informasi-informasi tentang tentang kekerasan seksual kayak gitu loh, tentang memang ada di RUU PKS ini memang ini loh pengen mencetuskan kurikulum baru tentang ini pendidikan seks kayak gitu Mbak. Nah, cuman itu tadi karena lagi-lagi di carry over ya udah nggak ada Tapi itu nggak ada di KUHP atau di KUHP itu nggak ada? Nggak ada. Belum di ada ya? Di UU KDRT, di KUHP, terus di perlindungan anak, bahkan di undang-undang ini perlindungan saksi dan korban itu nggak ada. Dan itu undang-undang 5 undang-undang itu udah lama kayak gitu Mbak, udah usang kayak gitu. Kalau nggak salah KDR itu 2014. Terus SPPA itu kalau nggak 2011 atau 2014 gitu. Terus KUHP dari dulu, dari zaman Belanda udah ada. Terus LPSK ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu kalau nggak salah tahun 2013 atau 2010 gitu, berapa belasan. Terus juga undang-undang udah itu ya, maksudnya kayak itu tuh udah undang-undang yang lama gitu, kayak harus memang harus ada pembaruan kayak gitu loh, karena kan memang pembaruan kan sifatnya futuristik nih Mbak, karena memang karena undang-undangnya dulu dan ternyata sekarang kejahatan itu selalu berkembang dan aspek-aspek faktor-faktor kejahatan selalu berkembang, ya harusnya undang-undang juga bisa mengakomodir itu gitu loh. Dan memang harus dituntut pembaruan ya gitu. Nah, ketika pembaruannya udah fix dan udah tersusun dengan rapi dan matang di RUU PKS, malah di carry over kayak gitu. Akhirnya ya udah. Iya. Berarti kalau negara udah nggak menjamin terkait ini ya, jaminan keamanan lah ya. Berarti kembali lagi ke individunya masing-masing dong, yang harus bisa memahamkan anaknya, saudaranya, keluarganya, dan lain sebagainya. Dan ini masalahnya nggak semua orang punya akses yang sama gitu, Nun. Iya. Pun juga ini sih Mbak, sebenarnya akhir-akhir ini kan karena selalu mengandalkan spal-spil di Twitter, ya sebenarnya kekerasan seksual sebenarnya juga terangkat juga kan kayak gitu. Coba aja kayak kasusnya Gilang gitu. Kasusnya Gilang kan baru diendus sama polisi dan baru ditindaki secara hukum ketika udah viral kan. Nah, coba kalau misalnya kasus Gilang fetis itu nggak viral, ya udah pasti kayak dia bakal menggantung aja gitu, nggak selesai kayak gitu. Bahkan kalau nggak salah Gilang fetis itu luar dia biasa pengaruhnya media. Gimana Nan? Si Gilang fetis itu lagi-lagi memang dia itu kan maksudnya pelecehan kayak gitu ya, bisa masuk ke pencabulan kayak gitu, yang hukumannya lebih meskipun nggak bisa masuk perkosaan ya, nggak itu kan nggak perkosaan ya, tapi kan memang bisa masuk ke pencabulan, tapi lagi-lagi karena pencabulan itu ngaturnya bukan laki-laki dewasa sebagai korbannya, jadi dia nggak bisa gitu Mbak dipidana dengan, maksudnya pidana penjaranya selama itu gitu nggak bisa. Akhirnya kan kalau nggak salah kasusnya Gilang itu hanya cuma kena pidana tentang ini pasal perbuatan tidak menyenangkan sama UU ITE, udah itu aja. Dan bahkan pasal perbuatan tidak menyenangkan tuh cuma berapa gitu hukumannya, berapa tahun, pokoknya nggak berbelasan lah kayak gitu. Jadi ya dari segi keadilan kan juga nggak dapat juga kan, mana korbannya banyak banget kan itu tuh. Itu Mbak, benar-benar ya, gitu deh. Ya gitulah, media itu kadang bisa menjadi bumerang juga sih ya, bisa menguntungkan, bisa menjadi bumerang bagi penggunanya. Kalau misalnya nggak melalui media seperti itu, mungkin kasusnya memang nggak di-up sampai sekarang, nggak seperti sekarang kayak gitu kan. Dan mungkin juga nggak banyak korban yang berani gitu ya. Itu kan mungkin karena diawali 1-2 orang, kemudian banyak orang yang berani speak up kayak gitu. Nah, ini Nun, kita bahas ini yang dari teman-teman, biar nggak Mbak Unun. Tapi kalau semisal ketika pelaporan disertakan visum et psikiatrikum dari korban, apakah nantinya pelaporan tersebut tetap termasuk dalam pemerkosaan atau pencabulan? Nah, ini juga ini sih. Ini Elsa, adik kelas saya di FH. Kan ini kan L, pasti Elsa juga tahu kan kalau misalnya ada asas pidana yang bilang kalau unus testis, nullus testis, satu saksi bukan saksi kayak gitu. Nah, jadi
di tindak pidana perkosaan atau pencabulan itu kan memang apa ya, itu tuh selalu ini loh Mbak, apa ya, dimintai keterangan visum et repertum atau visum et psikiatrikum kayak gitu. Itu ya memang visum kayak gitu, visum secara secara fisik atau memang visum secara psikis kayak gitu. Nah, kadang pula apa namanya, kalau misalnya ini konteksnya adalah konteks ini ya, konteks laki-laki yang jadi korban, itu pun juga jadi dilematis sendiri. Biasanya kan apa ya, seseorang kalau misalnya habis kena pelecehan atau perkosaan itu pasti kan masih meniatkan apa ya, mengumpulkan niat dan mengumpulkan keberanian untuk bilang kalau ternyata saya habis dilecehkan kayak gitu. Nah, sedangkan visum kan juga nggak bertahan secara lama juga kan. Nah, itu kadang juga bisa jadi apa namanya, jadi bumerang gitu loh bagi korban, kayak apa misalnya dilecehinnya hari ini gitu, hari ini terus baru apa namanya, baru ngelaporin seminggu kemudian kayak gitu. Nah, ketika diadain visum ternyata bekas-bekas saya, bekas-bekas dipaksanya, bekas-bekas apa namanya, bekas-bekas sewanya dipasah, dan di apa, bekas kekerasan ataupun ancaman kekerasan itu kan udah apa ya, nggak apa ya, udah hilang kayak gitu loh, selama seminggu udah hilang. Akhirnya kan jadi pertanyaan lagi, kamu bohong ya kayak gitu, kamu nggak diperkosa beneran ya kayak gitu. Misalnya ya udah, maksudnya ya pasti juga nggak bisa dibuktikan kan, padahal kan apa ya, padahal kayak keterangan saksi itu sendiri, maaf, keterangan korban itu juga bisa jadi bukti gitu loh Mbak. Kalau misalnya ternyata ya dia bisa apa, telah jadi korban pelecehan kayak gitu, telah apa namanya, telah dilecehkan kayak gitu, padahal kan bisa gitu. Cuman lagi-lagi itu tadi si visum et repertum maupun visum et psikiatrikum itu tuh juga nggak bisa jadi apa ya, bisa jadi patokan kayak gitu, karena memang apa ya, pasti juga apa ya, bisa diragukan lagi gitu loh, karena memang gini apa ya, tadi tuh kayak maksudnya dia dilecehinnya hari ini tapi ternyata dia baru berani ngomongnya seminggu kemudian. Terus ketika di visum et repertum itu apa namanya, ternyata nggak ada bekas-bekas apa ya, luka atau bekas-bekas kekerasan di tubuhnya kayak gitu, atau mungkin bekas perkosaan kayak gitu di tubuhnya kayak gitu. Misalnya kayak di tubuh apa namanya, di ternyata apa, maaf saya ambil contoh perkosaan kayak gitu, ternyata waktu dilakukan perkosaan itu nggak ada air maninya kayak gitu. Nah, di bajunya itu nggak ada bekas sobekan atau nggak ada bekas air mani kayak gitu, ya pasti nggak bisa kayak gitu dan jadi susah juga gitu loh buat orang-orang Jadi yang susah apa namanya, buktikan orang-orang yang jadi korban kekerasan seksual. susah banget ya. Ini ada komen, kesetaraan gender bukan berarti wanita selalu dijadikan pembenaran, setara adalah setara. Walah, iya, siap Sato. The power, ya, the power jadi, of netizen. Ini ya, Noni, gitu. Kalau memahami perkosaan itu adalah dengan adanya apa namanya tuh, pemaksaan gitu. Tapi kekerasan itu bisa menjadi hubungan biasa kalau itu ada kesepakatan kayak gitu kan ya. Jadi kalau misalnya satu pihak itu saling menghargai, berarti itu nggak dikatakan perkosaan. Intinya kan di situ ya. Berarti ada memahami dan pentingnya kesepakatan dalam relasi kayak gitu. Nah, itu juga kadang ini sih Mbak, apa juga jadi polemik sendiri. Kalau misalnya Mbak apa teman-teman di sini ngikutin di thread yang viral di Twitter kan juga kayak gitu. Kok misalnya apa, misalnya nih ada korban yang menyatakan kok dirinya itu perkosaan gitu. Dia misalnya ada seseorang yang memperkosa dirinya gitu. Tapi ternyata waktu pas dilihat dari ceritanya kayak ternyata apa sih, sebenarnya perempuan itu sadar secara konsen, dan dia tuh kayak menyetujui gitu loh. Menyetujui kalau ternyata si pelaku itu apa ya? Ya pokoknya menyetujui ini loh, menyetujui dilakukannya hubungan seksual. Ya udah, itu kan kayak maksudnya bakal jadi ini loh. Bakal jadi bukan perkosaan kayak gitu, bukan kekerasan seksual, karena emang syarat yang pertama perkosaan itu kan ada ancaman kekerasan dan kekerasan itu. Kalau misalnya emang sama dua pihak ini antara korban dan pelaku
maksudnya antara si A dan si B ternyata konsen untuk melakukan itu dan setuju untuk melakukan persetubuhan atau berhubungan badan, ya ya sudah, kayak itu bukan bukan apa ya, bukan di situ gitu loh, letaknya perkosaan bukan di situ kayak gitu. Beda lagi ketika memang apa namanya, ketika sudah apa ya, sudah konsen melakukan itu, terus tiba-tiba ada apa, tiba-tiba hamil, terus si ceweknya si cowoknya menyuruh untuk menggugurkan, nah itu beda lagi, kena lagi pasal apa namanya, pasal di Undang-Undang Kesehatan tentang pemaksaan